Oke, Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati teman-teman semuanya dan Bapak Ibu guru dosen. Terima kasih atas kesempatannya. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan mengenai hasil diskusi kami mengenai apakah artikel yang sudah kami baca terkait dengan literasi dasar sudah sesuai dengan literasi. Sebelum kami mulai, perkenalkan nama saya Arda Sedioko. Di sini saya sebagai moderator. Kemudian anggota kami adalah ada Mbak Ambar Suci Aryani yang akan menyampaikan mengenai tujuan, lokasi, dan juga masalah. Yang selanjutnya Mas Danu Dendri yang akan menyampaikan mengenai kendala dan solusi. Baiklah, langsung saja akan kami share screen hasil belajar kami atau diskusi kami. Ya, mohon konfirmasi rekan-rekan semuanya apakah sudah tampil di monitor layar teman-teman. ya ya, sudah. ya, Oh ya. sudah. Ya, Bapak Ibu dosen dan juga teman-teman semua yang kami hormati, yang pertama akan dipresentasikan mengenai implementasi gerakan literasi sekolah oleh Mbak Ambar Suci Aryani. Monggo, silahkan. Ya, terima kasih Mas Arda atas kesempatannya. Nah, baik, teman-teman, di sini saya akan menyampaikan terlebih dahulu bahwasannya keterampilan membaca itu mempunyai peranan yang penting dalam kehidupan kita karena pengetahuan itu bisa diperoleh dari membaca. Nah, di sini keterampilan membaca itu sendiri berkaitan dengan konsep literasi yakni baca tulis. Nah, dari mind map yang telah kita buat di situ mengenai implementasi gerakan literasi sekolah atau GLS yang mana GLS sendiri itu mulai diterapkan oleh pemerintah dengan diberlakunya kurikulum 2013 edisi revisi yang tujuannya, nah jadi yang pertama di situ kita membahas mengenai tujuan, yang mana di sini untuk membentuk budi pekerti siswa atau peserta didik. Nah, dalam artikel jurnal yang kami analisis di situ uh, bahwa ini bertujuan untuk membentuk budi pekerti siswa, kemudian juga di dalamnya untuk mengetahui persiapan penerapan GLS ini, mulai dari persiapan, kemudian pelaksanaannya, serta untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh sekolah, dan juga bagaimana hasil dari penerapan GLS ini. Nah, kemudian lokasi di sini eh, gerakan literasi sekolah ini diterapkan di SMA Negeri 4 Magelang, yang mana merupakan sekolah piloting proyek literasi atau sekolah literasi pertama di Kota Magelang. Nah, kemudian lanjut ke masalah. Jadi masalah yang muncul di sini berkaitan dengan literasi. Yang pertama di situ bahwa minat baca siswa itu rendah. Nah, seperti yang kita tahu bahwa daya baca masyarakat Indonesia itu masih tergolong sangat rendah, yang itu dibuktikan dengan adanya data dari UNESCO dalam pedoman perpustakaan sekolah pada tahun 2012 yang memaparkan bahwa minat baca masyarakat Indonesia itu baru mencapai 0,001. Nah, di mana dapat kita tafsirkan bahwa di situ ada 1.000 penduduk Indonesia yang hanya ada satu yang baru memiliki minat baca. Jadi seperti itu. Nah, data tersebut juga Ya, nampaknya terkendala koneksi ya, Mbak Ambar ya. Ya, terkendala kendala koneksi Mbak Amber. Ya, kita sambil menunggu Mbak Ambar, mungkin bisa ditambahkan dulu Mas Danu mengenai apa yang sudah dipresentasikan oleh Mbak Ambar. Ya, karena tadi sudah dijelaskan bahwasannya dari eh, sekolah tersebut sudah melaksanakan ada masalah bahwasanya ada minat baca siswa yang rendah. Kemudian dari sekolah itu membuat solusi. Nah, yang solusi pertama itu kegiatan 15 menit membaca. Nah, kegiatan 15 menit membaca ini dilaksanakan pada saat ketika sebelum melaksanakan pembelajaran itu dimulai. Nah, ketika sebelum pembelajaran dimulai itu 15 menit untuk membaca.
Kayak gitu. Kemudian yang kedua, program pinjam buku dari guru dan siswa. Nah, untuk program buku dari guru dan siswa ini tukar-tukar antara guru dan siswa. Misalnya guru sudah memiliki buku, kemudian siswa juga memiliki buku, kemudian guru bisa meminjam buku dari siswa, kemudian siswa juga bisa meminjam buku dari guru seperti itu. Kemudian yang ketiga itu ada pojok baca. Nah, pojok baca ini ditempatkan di tempat-tempat yang strategis, misalnya pada saat istirahat. eh, Pojok baca ini diharapkan bisa em, sebagai tempat untuk anak-anak atau siswa itu bisa membaca. Dan juga pojok baca ini ditempatkan di per kelas. Setiap sudut ruangan kelas itu ada pojok baca. Itu ada buku-buku yang nantinya bisa dimanfaatkan oleh siswa-siswa tersebut. Kemudian yang keempat ada festival literasi. Nah, untuk festival literasi ini ketika ada event, terus misalnya kemarin itu ada Sumpah Pemuda, itu bisa dimasukkan di situ. Jadi siswa dapat mengekspresikan diri lewat festival literasi tersebut. Kemudian yang kelima ada pelatihan tulis-menulis. Nah, untuk pelatihan tulis-menulis ini dilaksanakan saat ekstrakurikuler. Jadi misalnya ada siswa yang minat mengikuti ekstrakurikuler tulis-menulis. Nah, diharapkan siswa dapat mengikuti ekstra tersebut atau pelatihan tersebut. Kemudian ada sosialisasi GLS, Gerakan Literasi Sekolah. Nah, jadi setiap guru, nah, nanti setiap pelajaran itu dijelaskan bahwasanya gerakan literasi sekolah itu penting seperti itu. Adapun solusi tersebut pasti ada kendalanya. Nah, yang pertama itu pendanaan. Nah, ketika buku-buku tersebut, nah pendanaan saat membeli buku harus menggunakan dana. Nah, mungkin salah satunya itu pendanaan yang kurang seperti itu. Kemudian kedua itu partisipasi siswa itu kurang, ya. Partisipasi yang siswa minat bacanya masih kurang. Guru pun yang ketiga, kendalanya itu guru seharusnya ini sebagai contoh untuk siswa-siswanya, akan tetapi ada beberapa guru itu kurang mencontohkan dengan baik seperti itu. Nah, mungkin itu Pak Moderator bisa Ya, eh, saya serahkan ke Pak Arda Yoko. Terima kasih. terima kasih Mas Dano. Mbak Ambar sudah kembali lagi ke ruang Zoom ya. Mungkin Mbak Ambar ada yang mau disampaikan kembali terkait tadi mungkin ada hal yang belum tersampaikan karena tadi ketika ada putus koneksi langsung di-handle oleh Mas Danu. Adakah Mbak Ambar? Mohon maaf ya teman-teman. Ya, ini tadi sampai kurikulum. Nah, mungkin ada 2 poin lagi ya yang akan saya sampaikan. Jadi terkait dengan masalah mengenai minat baca siswa yang rendah tadi, eh, masalah yang ketiga di situ ada banyaknya jenis hiburan yang tidak mendidik. Nah, ini seperti misalnya permainan games atau tayangan televisi yang tidak mendidik. Nah, itu juga menyebabkan minat baca rendah karena di sini siswa akan lebih lama dalam misalnya menonton televisi atau bermain games yang mana menyebabkan tidak mempunyai waktu untuk membaca seperti itu. Kemudian yang keempat di situ ada budaya berbicara lebih mendominasi. Nah, seperti yang kita tahu bahwa berkaitan dengan kebiasaan masyarakat terdahulu yang mana turun-temurun dan sudah mendarah daging, dan di situ masyarakat terbiasa dengan mendongeng daripada membaca atau bercerita seperti itu. Nah, kebiasaan yang seperti itu juga berpengaruh kepada rendahnya minat baca khususnya di kalangan para siswa. Nah, mungkin itu saja untuk masalah mengenai rendahnya minat baca ini. Terima kasih, saya kembalikan lagi ke Mas Arda. Ya, terima kasih telah disampaikan oleh Mbak Ambar Suci Aryani mengenai implementasi gerakan literasi sekolah, mulai dari tujuan, kemudian lokasi, masalah, dan juga tadi sudah disampaikan solusi-solusi yang harus ada, yakni ada 6 poin yang sudah disampaikan oleh Mas Danu Denri.
dan juga terkendala 3 hal tadi disampaikan: pendanaan, partisipasi siswa, dan juga teladan guru. Nah, izinkan saya untuk menyampaikan hasil dari kesemuanya itu. Yang pertama, hasil dari literasi di SMA Negeri 4 Magelang itu adalah habitus literasi belum sepenuhnya terbentuk. Jadi di sini kesadaran akan literasi siswa-siswi dan juga Bapak Ibu guru itu belum sepenuhnya terbentuk. Hal itu dibuktikan habitus literasi itu hanya pada siswa yang memiliki habit atau kebiasaan membaca yang telah baik sebelumnya. Jadi kebiasaan membaca yang telah baik itu akan menjadi baik seperti itu. Dan untuk kesadaran siswa-siswi yang belum baik itu nampaknya belum bertambah secara optimal. Yang ketiga, di sini juga hadir masalahnya adalah kesadaran siswa dan guru kurang konsisten, dalam artian di sini siswa tidak konsisten untuk menerapkan solusi yang sudah disepakati seperti kegiatan 15 menit membaca, program jam buku, pojok baca, festival literasi, pelatihan tulis menulis, dan juga sosialisasi GLS. Dan ini tidak hanya di siswa, tetapi juga di Bapak Ibu guru, seperti itu. Nah, berdasarkan satu artikel yang telah dikirimkan di grup dan sudah kami pelajari, yakni ada artikel mengenai meningkatkan literasi dengan fiksi. Nah, ini menjadi inovasi untuk permasalahan yang ada di SMA Negeri 4 Magelang. Ini ditulis oleh Ratih Dewi Adiputri di kanal kompas.com, seperti itu. Akan kami sampaikan. Ada kutipan yang menarik oleh Albert Einstein di artikel tersebut: baca dan berikan mereka dongeng dan fiksi, hal itu bisa membuat anak-anak generasi yang akan datang memiliki intelijensi yang tinggi. Artinya apa? Literasi di sini tidak hanya sebatas kemampuan membaca dan juga menulis, dalam konteks ini membaca, akan tetapi bagaimana untuk meningkatkan intelijensi siswa, seperti itu. Nah, apa alasannya? Alasan yang melatar belakangi harus ada inovasi membaca teks fiksi adalah: yang pertama, mampu membangkitkan imajinasi. Dengan penerapan teks fiksi ini, siswa-siswi mampu diajak untuk berimajinasi. Jadi mereka tidak hanya sekedar membaca struktural seperti itu. Mereka akan diajak untuk membaca rekreatif. Dengan membaca rekreatif ini, harapannya minat mereka akan membaca menjadi lebih tinggi. Yang kedua, pembaca diajak untuk memasuki kehidupan tokoh dalam fiksi dengan kompleksnya kehidupan. Nah, dalam hal ini mereka juga akan bisa belajar bagaimana kehidupan-kehidupan yang ada di fiksi tersebut bisa mereka renungkan dengan kehidupan mereka, seperti itu. Dan itu akan menghasilkan membangun pemikiran kritis dan rasa empati di poin ketiga ini. Dan harapannya ketika siswa-siswi itu menjadi minat membaca teks fiksi karena mereka itu mampu ada rekreatif, itu yang terjadi nanti mereka juga akan mampu membaca di teks-teks yang lain, yaitu teks non fiksi yang berkaitan dengan entah itu ilmu pengetahuan, ilmu sosial, dan lain sebagainya. Nah, mungkin itu saja dari pemaparan kelompok 8 dari kami. Terima kasih atas partisipasi rekan-rekan semuanya yang telah menyimak video kami, dan juga kami mohon masukan dari Bapak Hasrul selaku pengampu mata kuliah terdasar. Apabila ada kesalahan dari presentasi kami, mohon untuk dikonfirmasi, seperti itu. Sebelum kami tutup, mungkin Mas Danu atau Mbak Ambar ada yang ingin disampaikan? Mas Danu? Cukup, Pak Arda. Ya, terima kasih. Karena keterbatasan waktu, akhirnya kami tutup sampai di sini. Apabila ada kebenaran, itu adalah sifatnya dari Tuhan Yang Maha Esa. Apabila ada kesalahan, itu adalah dari kami pribadi masing-masing. Terima kasih atas partisipasi, waktu, dan kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.